Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi ma'alamin innaka Hamidum Majid. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini di SD di Cikahupan kita bisa berkumpul berwajah dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam keadaan berbahagia. Karena apa? Karena Allah telah mencurahkan nikmatnya pada hari ini, terutama karena kita berkumpul dalam keadaan yang baik. Araya. Apapun sada acaranya, salah nama ada sanes ustad di sanes. Lepas mulai pagi tadi nama dari mulai ustad sudah ayah ini artis dangdut sama artis dangdut. Percaya artis dangdut? Oh, Bandungan. Tapi menuju belajar di ustad ya. Menuju belajar, punya sama belajar. Sebenarnya artis. Saya Tobi sawer lain nama bade cuman pada tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ilmu ke orang saya yang hidup. Anak-anak pakai itu kamarana ya teh. Oh, ayah juga. Acara naon kita ngampelkeun? Acara Maulid saha? Maulid Nabi Muhammad sallallahu saha Nabi Muhammad teh. Nabi Muhammad teh saha teh ya? Saha sih? Kuliah teh Nabi Muhammad teh saha? Maulid teh ulang tahun. Maulid teh ulang tahunna baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi orang kenal teh Nabi Muhammad teh orang mana sih Nabi Muhammad teh? Orang mana? Orang mana Nabi Muhammad teh? Orang Makkah. Anak saha coba. Ibuna saha. Ari ramana saha? Terus kumaha dedeganana Kanjeng Nabi teh kumaha? Dedeganana kumaha jika kumaha? Dua, naonan dua. Urang sadayana ayeuna nempel di dieu sejak ngalungkeun kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kadang orang masih bingung saha Nabi Muhammad teh anu mana teh ya? Lamun kitu mah presiden kenal tuh presiden? Pernah perang wajah namanya pernah kenalan oke. Tapi Nabi Muhammad pernah tidak melihat wajahnya? Terus dari mana kamu tahu Nabi Muhammad? Dari cerita dulu. Seperti apa? Kalau kita tidak kenal dengan baginda Nabi, bagaimana kita ujuk-ujuk cinta? Ya,
Bapak mah terkena jeung Blackpink jadi boro-boro resep pada Blackpink teh cek batu geus dan terkena ningali jadi teu apal. Tapi kalau yang hafal, yang tahu, yang sering lihat, yang sering perhatikan, oh pasti timbul rasa cinta. Seperti kalian kali Min Ho, ganteng. Di Min Ho ganteng tuh, itu ada pernah ningali. Nabi Yusuf ganteng tuh Nabi Yusuf. Iraha ningalina. Iraha pernah jeung Nabi Yusuf. Saurna eta Nabi Yusuf ganteng, ibu-ibu nu suntik sunat bawang ge alangan kayak gitu. Bawangna tos panangan saya. Gara-gara Nabi Yusuf lewat saking gantengnya. Padahal apakah kalian tahu Nabi Yusuf itu yang katanya ganteng itu hanya 10% dari kegantengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW jauh lebih aset, lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Muhammad SAW kalau berjalan pada malam hari terlihat seperti rembulan. Terang rembulan? Rembulan bersinar lagi. Kanjeng Nabi nuju mapah jauh, wengi, poek, tapi katinggal bercahaya. Tapi itu belum juga megalomen. Nabi mah saking sempurnanya. Ketika Nabi SAW kecil sebelum jadi Nabi, banyak sekali keanehan. Mulai dari dilahirkannya Nabi Muhammad dari bulan. Di dieu sadayana termasuk oge upami emut kapuput dilahirkeun pasti nu namina jelema merejel tina beuteun emak nya merejel kitu teh. Tapi kanjeng Nabi Muhammad benten. Kanjeng Nabi Muhammad waktu dilahirkeunana keluarna berupa cahaya. Lain orang jika hidup juga orang kan dijauhkan mungkin keluar tapi kan dibawa kami dan disuntik disuntik kami gak cang keluar ya orang sebab hese bina bisa yang paraji diurut di keluar kene digerak salah kena bapak turunan padahal gak bisa turunan salah kena digigil dan anak sama mah aja bapaknya di rumah aja cek bidan terus cek bidannya setting lagi nah cek lagi ya tadi bapaknya semua ada matuan di rumah hati lu kalian ini keluar bapaknya sarua keluar bro keluar bapaknya mah KWC dan keluar lain orang susahnya. Kalau kalian tahu, kalian mah belum merasakan, ibu-ibu yang sudah merasakan sakitnya ketika melahirkan. Coba bayangkan, bolehlah nggak bayangkan saeutik tina liang papan alin keluar hidup sieunan saeutik. Bayangkeun hidup terang bola basket ibaratnya itu bola basket dilebetkeun ka mulut susah teu hidup oke ke alin atau dikeluarkeun ku mama teh ya Allah nyerieun mama teh ngaluarkeun hidup matakan disebut ngajuru teh juruna antara hidup dan mati hampir-hampiran mawak si mama melahirkeun teh pegang 300 orang ketika melahirkan itu hidup keluar tapi si mama bahagia alhamdulillah. Hidup kumaha keur orang si mama ngilu ceuring si bapak ngilu ceuring tapi ceurina ceuring bunga alhamdulillah. Punya anaknya ka mama teh nya punya sakitna si mama keur ngalahirkeun teh
bisa leungit kunaon ku kasolehan hidup mun hidup bageung soleh nurut kamu jadi sepuh eta kan nyeri waktu ngalahirkeun si mama hilang deui ada kita mah babalida si mama mah hilang teh kadang geus 40 poe ge sok hilang teh nya nyeri teh nya hilang deui. Tapi ketika kamu tidak nurut sama orang tua, ketika kita melawan sama orang tua, bahkan hanya berkata, si mama, orang tua mungkin sakit hati, sudah rumah sakit melahirkan sakit hati. Jangan ya, jangan pernah menyakiti hati orang. Kembali lagi kisah Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan, Nabi memang tidak menyusahkan ibunya. Ibunya tidak bersusah payah dalam melahirkan karena keluar dari sela-sela kulit berupa cahaya. Lahirlah Nabi, maka seluruh Mekah itu menjadi terang benderang yang asalnya gelap di malam hari jadi terang. Kemudian Nabi dianyut oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Kakeknya siapa sih? Kenapa sama kakeknya gak sama ayahnya? Emang ayahnya kemana? Ayah Nabi Muhammad SAW itu meninggal sebelum beliau. Jadi Nabi terlahir dalam keadaan yatim. Ya, Nabi mah pas lahir dalam keadaan. Lalu ada pengganti ayahnya itu kakek. Pada hari itu tibalah saat pemberian nama di kota Mekah. Seluruh kaum itu berkumpul di depan Ka'bah. Semuanya memberikan nama pada anak-anak yang lahir pada bulan itu dengan nama-nama khas mereka. Ada namanya Lata, Uza. Nama padahal kan simpelnya. Orang Sunda ngaran disebutkan pemain itu. Nama yang udah kayak saha tapi nak akut ya susah itu. Papanya saha namanya teh. Kok mesti ayah. Nabi kapur masalah simpel. Paling saya teh Ujang, Asep, Sunda mah eta namanya saya. Pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang memberi nama seperti kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya. Di saat orang lain memberikan nama-nama seperti dewa-dewa pada zaman itu, maka Nabi Muhammad SAW diajukan oleh kakeknya. Inilah Muhammad. Semua orang berdiam karena namanya saja, dari namanya saja sudah aneh. Dari nama saya. Kemudian Nabi tumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi anak yang paling dicintai sekota. Saking kasepna lucunya Nabi Muhammad waktu itu. Singkat cerita, setelah Nabi usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Nah, dari sana awalnya orang Mekah itu mencintai Nabi, sayang geut. Bukan anak teh pasifir Muhammad, bukan anak teh pasifir Muhammad. Nitipkeun barang pasti ke Muhammad. Sehingga mendapat gelar amin yang paling dipercaya di Mekah itu Nabi Muhammad. Ketika membawa Islam Nabi itu jadi Rasul, berbalik arah, hampir semua orang akan membenci. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membenci. Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang rela berkorban jiwa raga untuk kita semua. Kalau dibandingkan tadi kanyaan indung ke anak, lamun tema hidup seorang anak dibudak kaji kapangin ku hidup pasti anjingna ditalak. Ya, kayak bapak-bapak ningali budakna kegelut pasti dibelaan. Sakingnya orang tua melihat anaknya celaka pasti dibela karena apa? Saking sayangnya orang tua kepada kita itu.
jauh kalau dibandingkan dengan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Maka dari itu kita yang sekarang alhamdulillah menjadi orang Islam. Di sini Islam semua? Islam semua? Harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad telah menjalankan dakwah menyebarkan Islam itu bukan seperti apa sekarang seperti ini. Nabi Muhammad ketika dakwah itu di Balai Dogan, di Balai Dogan lagi lain ku batu bungkur, ayo nunggu Balai Dogan itu tai kontak. Nabi kalau sholat di Puragan, di jeruan kontak tubuh Nabi yang mulia. Kita kadang-kadang kagum pada mukjizat nabi-nabi terdahulunya. Seperti Nabi Musa, apa mukjizatnya Nabi Musa? Nabi Musa apa? Bisa membelah? Enggak, Nabi Musa membelah laut. Nabi Ibrahim apa? Tidak mempani bakar api. Keren Nabi Ibrahim, anti api. Nabi Isa apa? Nabi Isa apa? Wih, menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang meninggal. Terus Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad apa? Al-Quran itu apa hebatnya? Ayo, apa hebatnya? Palingan hidup yang baca Quran dan berkenalan ya baca Quran ya. Padahal Al-Quran itu mukjizat yang tidak pernah berhenti dari zaman Nabi sampai sekarang. Al-Quran itu kumpulan ilmu. Orang Eropa bisa terbang ke langit, itu ilmunya ada di Al-Quran. Orang Jepang bisa membuat robot, itu ilmunya ada di Al-Quran. Kenapa kita orang Islam sendiri jarang memperdalam Al-Quran? Padahal itu adalah mukjizat. Kita mana suka yang hebat-hebat, yang keren-keren di luar. Nabi Muhammad punya tidak? Punya tidak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga punya, tapi tak pamer. Nabi Muhammad tak pamer. Cerita singkat Al-Kisah. Ada orang yang paling jahat di Mekah, siapa namanya? Yang paling jahat di Mekah siapa namanya? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya kejahatan. Ya. Dahulu merencanakan untuk mempermalukan Nabi Muhammad, mengundang pendeta dari Iran, pendeta yang umurnya 140 tahun, untuk menguji kenabian Nabi Muhammad. Didatangkanlah pendeta itu dengan 20.000 orang berkumpul di kota Mekah, meminta kesaksian kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau benar engkau seorang nabi, maka tunjukkan mukjizatmu. Nabi Muhammad dengan lembut lembut, aku harus menunjukkan apa, kata Nabi. Ada 2 pertanyaan dari pendeta itu kepada Nabi. Yang pertama, coba engkau jawab, apa tujuanmu datang ke kota Mekah? Semua orang tidak tahu tujuannya, tapi Nabi menjawab. Kata Nabi Muhammad SAW, kamu datang ke kota Mekah, tujuan utamanya untuk mengobati anakmu yang sekarang sedang sakit, dan sakitnya itu bukan sakit yang biasa. Anaknya itu tanpa daksa, anak pendeta itu kan tegadulun panangan, terbiasa ninga, terbiasa nguping, tegadulun sampean, tapi hidup terbiasa nyari wasong. Terus Nabi diwajar, sahabat Nabi, mangga ayeuna tingali urang kali tidak menyumput-sumput teh, tingali teh kalau gevok si pendeta teh nyaman nyamun, urang mau budak. Pas ditinggal eta ke pendeta, anak pendeta anu tadi 30 panangan 30 sampean buta tuli bisu jadi normal, jadi panggelisna di kota
pirang hari teh. Tapi pendeta eta can iman ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih minta nu kadua. Lamun bener anjeun Nabi jeung pendeta eta. Coba ayeuna jadikeun langit poe bulan anu cara waktu datang keluar ke bulan. Geus bulan keluar bulan kita turun. Geus bulan turun eta kudu tina tawaf di Mekah dina Ka'bah. 70 geus bulan muter 70 kudu cenah sujud eta bulan. Geus sujud bulan kudu cenah cengkak. Kudu asup ka pandangan kana acuh pandangan Nabi di belah katu keluar di belah kenca. Kudu asup oge kana sapu Nabi keluar dina tuntung sorban Nabi. Bisa teu ceuk eta pendeta. Nabi Muhammad benar. Eta pertanyaan lamun dipikir kalau kita mah asup akal. Bulan cina turun, cina puteran, cina bulan kali cina kalurun deui, cina bulan, cina ngahiji deui. Tapi Nabi tidak bertahan. Karena apa? Karena Nabi yakin Allah akan menolongnya. Nah, ini mujizat Nabi Muhammad. Cukup Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Allah, tolong kabulkan permintaan pendeta itu. Lalu Allah menjawab melalui malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad kekasih, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, aku sudah mengabulkan permintaanmu. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, jawab permintaan sudah aku kabulkan. Maka pas hari itu bulan melakukan apa yang disuruh oleh pendeta tadi, diminta oleh pendeta tadi. Nabi 3 hari harewasan bulan. Kakuping tadi pendeta eta nyarios naon. Sok lakukeun eta bulan di luhur turun malu dikang. Papayeuna Nabi urut salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Eta bulan teh tuluy kulingan dina luhur Ka'bah, tuluy sujud cengkak lebat kana acuh baginda Nabi di bulan atuh keluar di bulan kenca. Tuluy eta bulan lebat kana saku Nabi keluar dina tuntung sorban, naik di langit, di langit belah jadi dua. Eta bulan peras ngahiji deui. Perkara itu mungkin umpami cek Allah pun maka mungkin terjadi. Hebatnya Nabi Muhammad, hebatnya. Yang lebih hebat sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mujizat. Semua mujizat sebenarnya itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kehendak Allah. Ya, kita mah sebagai perbandingan lamun hidup terkesima melihat mujizat Nabi lain, jangan lupa Nabi Muhammad juga punya yang seperti itu. Tapi Muhammad tidak tidak pernah dibeja-beja, tidak pernah diabul-abul. Maka pada malam itu 600 orang Mekah masuk Islam tuh. Paling nama si Abu Jahal teh erek misi-misi tentang Kanjeng Nabi. Tapi satu saja nyata jadi sebelum anu betis. Nah, akhirnya kita sebagai umatnya kenapa harus mengidolakan Nabi Muhammad? Jelas tadi Nabi Muhammad yang membantu menyampaikan risalah Islam kepada kita, itu syariatnya dari Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad menjadi suri teladan. Menjadi apa? Suri teladan. Kalau kamu tidak punya idola, jangan mengidolakan artis luar negeri, jangan mengidolakan aktor luar negeri, tapi idolakanlah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya itu hanya sakit berapa kali?
Sakit berapa kali? Nabi Muhammad hanya sakit 2 kali. Artinya Nabi Muhammad selalu sehat. Kenapa sakitnya Nabi sakitnya 2 kali? Yang pertama dijahili orang, yang kedua beliau sakit ketika mau wafat, segitu. Selebihnya beliau sehat. Kenapa ya Nabi Muhammad bisa sesehat itu? Karena Nabi Muhammad selalu hidup sesuai aturan Allah, menjaga makan makanan sesuai aturan Allah, melakukan pola hidup sesuai dengan aturan Allah. Itu Nabi Muhammad. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad hatinya selalu bersih. Di Mekah ada orang jahat, bukan Abu Jahal. Ada orang jahat kalau melihat Nabi lewat itu suka diludahi Nabi teh di Ciduhan. Coba hidup lawan ayah ke rumah yang Ciduhan aja abah ampun pastinya. Urang malam ke rumah petek sok ayah di Ciduhan pasti mending kalau balik di Ciduhan dari juga digaplok juga. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Nabi Muhammad diludahi cukup dilap, dibuang, dibersihkan, dan Nabi malah mendoakan. Bukan sekali 2 kali. Setiap Nabi berangkat sholat subuh, eta si orang kafir meludahi Nabi nanti setiap pagi. Coba bayangkan, ciduk isuk-isuk teh dicampur dahir teh bau nate geuningannya. Lucan ayah orang dan ayah sikat gigi berenang bageula maka bayang teh bauna. Eta orang Mekah si kafir nyuruhan ka Nabi mah isuk-isuk ciduk bari teh ini bau jigong teh. Ka Nabi cok kana pamuntun tapi ada Nabi teu ngambek cukup gelap sorban teh. Tenambah sama sekali tidak ada di hatinya Nabi rasa dendam, benci. Itu Nabi Muhammad. Bahkan ketika orang kafir yang suka meludahi itu sakit, maka Nabi Muhammad yang pertama menengok. Lamun urang gitu moal, aya jelema sok nyiruhan terus we geuring. Mungkin teu orang pertama menengok. Mungkin, tapi pas nengok langsung dijejak hakan sia. Paling gitu, urang mah rasakeun, paling gitu. Cocok sia. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad hatinya bersih, orangnya lembut. Bahkan setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya bertanya kepada Aisyah, istri baginda Rasulullah yang juga anak dari beliau. Tahu Aisyah? Tahu? Siapa Aisyah? Siapa Aisyah? Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main. Aisyah teh apa? Aisyah istri Nabi teh murang kalina Abu Bakar As-Siddiq. Ditaraskeun saktosna Nabi wafat, wahai Aisyah, amalan apa yang belum aku lakukan sepeninggalan Nabi sesuai dengan yang sering Nabi lakukan? Amalan apa? Perasaan Abu Bakar mah amalan Nabi Muhammad bisa turutan kabeh. Nabi Muhammad sholat 5 waktu, Abu Bakar sholat 5 waktu. Nabi Muhammad puasa wajib, puasa Senin Kamis, Abu Bakar nurutan puasa wajib, puasa Senin Kamis. Nabi Muhammad sholat tahajud, Abu Bakar nurutan sholat tahajud. Nabi Muhammad sedekah, Abu Bakar nurutan sedekah. Perasaan Abu Bakar kabeh amalan Nabi Muhammad geus katurutan. Tetapi kata Aisyah, ada satu amalan yang tidak kau ketahui. Apa kata Abu Bakar? Nabi SAW
Pak belah itu cari kata ditunjukkan ke Aisyah. Cek Abu Bakar teh erek atuh nurutan nah wapan wae madana naon hesen. Kemudian Abu Bakar datang ke pasar mencari pengemis buta. Ternyata ketemu pengemis ini yang suka disuapi oleh Nabi. Pengemis itu ternyata orang Yahudi belum masuk Islam. Ketika didekati oleh Abu Bakar, ternyata Yahudi tadi ke bacaan. Tapi bacaan aneh. Bacaan tadi Muhammad Majnun, Muhammad orang gila. Itu bacaan apa? Padahal dulu yang sering menyuapinya makan adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak tahu dia. Bagaimana sama disuapan bukan yang Nabi teh tiap isu. Bari ngomong gitu teh, bari ngahina Nabi teh. Sok lama kurang coba masihan atau warna nulungan batu tapi butuh nanti kalau menjutan ke orang teh. Udah ditangkolnya. Tapi Muhammad sampai wafat tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW sampai wafatnya tidak pernah memberitahu kan urang itu Muhammad teh anu sok meredahan ka maneh gitu. Ya, hadirin kaum muslimin anak-anak sekalian. Begitu mulianya akhlak Nabi, begitu lembutnya hati Nabi. Dan itu memang harus kita turut, harus kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hidup ada masih barangkali hati nage masih bersih, masih poros, kadang-kadang saeutik dari hati nage. Tapi yang namanya orang dewasa, orang tua kalian mungkin akan sering merasakan sakit hati karena apa? Sebenarnya yang menjadikan sakit hati itu adalah hatinya yang tidak ridho. Lihat ketika Nabi diludahi, ketika Nabi dihina, ketika Nabi dilempari, apakah Nabi sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena Nabi hatinya bersih. Tapi coba tinggali ibu-ibu ayeuna, ningali tatanggaan mulai motor aja jadi nyeri hati mur. Tatanggaan mulai motor mana jadi nyeri hati? Pasti tidak udah nganu, jadi mana nyeri hati? Pusing. Kenapa? Karena hatinya kotor. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah membenci walaupun pada orang yang pernah menyakiti. Orang yang sudah menyakiti juga Nabi Muhammad tidak dibenci, apalagi orang yang tidak pernah menyakiti. Ya, hadirin kaum muslimin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW yang sangat soleh, Nabi Muhammad jadi biasa tapi luar biasa solehna mau ayat salam dunia salam akhirat. Tapi apa yang Nabi katakan ketika beliau mau wafat, ketika beliau sakit sudah tidak bisa mengimami sholat, lalu beliau mengumpulkan para sahabatnya, dipanggil semua sahabatnya, kerabatnya, keluarganya. Lalu Nabi berkata, wahai sahabatku, wahai umat-umatku, adakah di antara kalian yang pernah sakit hati karenaku? Adakah di antara kalian yang pernah terluka tubuhnya olehku? Adakah di antara kalian yang pernah aku ambil haknya, yang pernah aku ambil hartanya? Adakah di antara kalian yang tidak ridho kepadaku? Ucap Nabi dan itu. Padahal Nabi yang sangat mulia tidak mungkin menyakiti orang lain. Tidak ada riwayat Nabi menghina, mengejek, menyakiti orang lain. Tapi apakah kalian tahu di kala Nabi sakit berkata seperti itu, ayah sahabatnya ngacung. Sahabat yang bernama Akash ngacung. Ya Nabi, aku pernah dizalimi olehmu. Kata
sahabat, semua sahabat terheran, bahkan ada yang ngambek, ente juga mawanian kan Nabi ngomong pernah disakiti ku Nabi, tapi Nabi pada tadi hatinya lembut, tidak marah, malah mempersilahkan. Allah, Akas, apa yang pernah aku lakukan sehingga kamu tidak hidup? Kemudian itu Sayyidina Akas berkata, aku pernah disakiti olehmu, maafkan aku, kata Nabi. Kalau aku lupa, silakan kau daya hari ini, kata Nabi. Kalau aku tidak sengaja pernah memukulmu, maka pukullah aku. Kalau aku pernah tidak sengaja mencambuk, maka cambuklah aku, kata Nabi seperti itu. Eta sahabat kainuannya, ya Nabi, aku pernah dicambuk olehmu dengan tidak sengaja. Oh, kalau begitu Nabi menyuruh salah seorang sahabatnya, berikan dia cambuk. Diberikanlah cambuk kepada Sayyidina Akas. Akas, silakan cambuk aku, kata Nabi. Nabi meminta dicambuk, tapi Sayyidina Akas menolak. Wahai Nabi, dulu kau mencambukku dikala aku tidak memakai baju, dikala tubuhku setengah telanjang. Cambukku tidak sengaja, katanya, mencambuk tubuhku, kata Sayyidina Akas. Para sahabat mulai geram karena Sayyidina Akas meminta, dan saat ini aku minta engkau untuk membuka baju. Wanian-wanian dari sahabat hayang nyambut Nabi, terus balik bajunya Nabi itu dibuka. Sayyidina Ali kesesat pedang, Sayyidina Umar kesesat pedang, tapi Nabi sabar, Nabi tenang. Tenang Ali, tenang. Umar tenang. Nabi perlahan membuka bajunya, baju Nabi dibuka, kacik, sampai terlihat tubuh Nabi yang mulia, begitu bersih, bercahaya. Ketika Nabi sudah tidak berpakaian, lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Akas? Sayyidina Akas membuang cambuknya dan memeluk Nabi. Ternyata beliau bukan ingin mencambuk Nabi, tapi ingin memeluk ibu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh pada saat itu semua sahabat pun terharu, semua sahabat pun menangis. Kata Nabi, wahai Akas, aku bisa janjikan kepadamu bahwa tubuhmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kalau didoakan pun Nabi itu Sayyidina Akas. Betapa mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi mau wafat, ngobrol dulu Nabi majin malaikat Ijroil teh. Malaikat Ijroil teh tugasnya apa? Mencabut nyawa. Cek malaikat Ijroil pas datang, ya Nabi, badai ayeuna, badai bikin. Lamun urang ditawaran gitunya aku Nabi Ijroil, malaikat Ijroil angkewe kan. Dah maut mah pada aku ayeuna hoyong maut teh. Aya tuh, aya. Mau yang ke surga? Aya yang ke surga? Syaratnya hiji yang ke surga mah. Mau. Nya betul mau ke surga. Kudu mawat heulanya. Nabi SAW ketika hendak mau wafat itu ditawaran heula bade ayeuna, bade engkin. Tapi Nabi kumaha jawabna? Saupamanya taswantosna ayeuna namanya. Saur Allah itu tidak menolak. Tapi yang Nabi khawatirkan itu bukan dirinya, karena dirinya mah sudah dijamin. Eta geus dibere kabar ka malaikat Jibril, jangan ke Nabi Muhammad, burukeun geura ka surga, ieu bidadari geus narungguan, istana-istana surga geus disiapkeun. Tapi bukan itu yang membuat Nabi bahagia. Yang membuat Nabi gundah gulana ketika hendak wafat, Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril,
bagaimana dengan umatku? Yang Nabi khawatirkan itu bukan istrinya, bukan anaknya, bukan hartanya, tapi bagaimana dengan umatku? Saha umat Nabi teh? Eta urangnya. Ketika Jibril sudah memberi kabar, wahai Rasulullah, umatmu akan masuk surga semuanya kecuali yang tidak mau. Tadi ada orang-orang yang tidak mau masuk surga, yang mau masuk kamu tidak mau. Dan umat kita sebagai umat Nabi akan masuk surga terlebih dahulu, akan dihisab terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Makanya ada kondisi sateh lami. Coba bayangkan, Nami anu dinaak di Indonesia wae ini seberapa miliar orang namanya dinaak. Lamun diajar, kita hiji-hiji orang di sidang di ngaran Allah, terakhir ngaran jen. Sakurang teh bisa berpuluh-puluh tahun bahkan ratus tahun itu di sidang nanti. Bayangkan untuk akhir kesono. Tapi kita umat Nabi Muhammad akan pertama. Dan yang sangat mengejutkan ketika Nabi Muhammad dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, maka Nabi meminta, wahai Allah, apakah dicabut nyawa itu sakitnya seperti ini? Kata Israil, ini mah yang paling lembut wahai Nabi, biasanya jauh lebih sakit. Oh begitu. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Maka berikan aku rasa sakit sakaratul maut yang paling sakit, kata Nabi. Nabi Muhammad malah meminta diberikan rasa sakitnya sakaratul maut yang paling sakit kepada malaikat Jibril. Kenapa? Kata malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah ini yang paling sakit? Kata Nabi, biarlah aku yang merasakan sakitnya sakaratul maut, tapi jangan kau timpakan sakitnya kepada hamba-hambaku yang ikhlas. Belana Nabi Faudang, Nabi Muhammad yang mulia rela merasakan sakitnya sakaratul maut. Adik kita umatnya, apa yang dilakukan kepada Nabi? Apa yang sudah kita berikan kepada Nabi Muhammad? Bahkan ajaran yang kita lalaikan. Cintakah kita kepada Nabi? Cintakah kita kepada Nabi Muhammad? Kalau cinta, maka bacakan sholawat. Yuk, tadi kan sering baca sholawatnya. Sholawat itu salah satu tanda kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sholawat? Banyak. Mau yang mana sholawatnya? Sholawat Tibil Qulub apa? Coba sama-sama sholawat dulu. Semoga kita tercatat menjadi hamba-hamba yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa Baik, sebelum ditutup acara ini, mari kita berdoa sama-sama ya.
berdoa, kita mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya coba yang belakang merapat ke sini, kita berdoa sama-sama. Yang makan boleh disimpan dulu ya. Nanti diteruskan lagi ya. Kita berdoa, anak laki-lakinya boleh dulu. Kita berdoa dulu. Yang masih ada di luar boleh masuk. Kalian nanti ketika berdoa tugasnya dua, ya. Bapak berdoa, kalian mengangkat kedua tangan dan cukup mengaminkannya dalam hati saja, ya. Cukup mengaminkannya dalam hati saya. Yang tidak berisik. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Allah tahu suara hati kita. Betul tidak? Tidak usah teriak-teriak, Allah tahu. Ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca istighfar 3 kali dan syahadat 1 kali. Ya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nabiyyin, hamdan muwaffiqin ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa subhanahu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul bersama-sama. Lihatlah anak-anak ini, anak-anak yang tanpa dosa, anak-anak yang masih bersih dari dosa. Kami belum berdosa ya Allah. Mungkin kau menolak doa kami karena terhijab oleh dosa. Tapi biarlah anak-anak ini ya Allah, anak-anak yang masih bersih dari dosa, yang mengaminkan doa kami, tolong kabulkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa ibu dan bapak kami. Tolong ampuni semuanya ya Allah. Ampuni segala dosa kesalahan ibu bapak kami. Sayangi mereka ya Allah, sayangi ibu bapakku ya Allah. Rahmati mereka ya Allah. Selamatkan ibu bapakku ya Allah. Apabila di antara kami ada orang yang sudah meninggal, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Cahayai kuburnya, berikan mereka nikmat kubur ya Allah. Dengan masihlah anak-anak yang masih suci ini ya Allah, tolong kabulkan doa kami ya Allah. Perkenankanlah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Perkenankanlah kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan ibu dan bapak kami. Sungguh kami tidak bisa membalas jasa kebaikan ibu bapak kami. Namun kami mohon kepadamu, izinkan kami untuk menjadi jalan kebahagiaan untuk mereka ya Allah. Selamatkan ibu bapak kami ya Allah. Lindungilah kami dan keluarga kami dari segala siksa dan azabmu di dunia, di alam kubur dan di akhirat ya Allah.
Ya Allah, berikanlah jalan keluar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Ya Allah, berikanlah hikmah dari setiap musibah yang kami alami, dan jadikanlah hati kami ridha menerima setiap takdir yang Kau berikan. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sungguh kami lemah dan tidak berdaya. Ya Allah, kami menyadari segala dosa dan kesalahan. Engkau menyaksikan segala aib-aib kami, namun Kau menutupi aib-aib kami. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, dan ampunilah kami hamba yang jarang bersyukur kepada-Mu. Ampuni kami ya Allah, hamba yang jarang bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, namun tidak jarang nikmat itu kami gunakan untuk manusia. Ya Allah, hamba mohon kepada-Mu, jadikanlah anak-anak yang berada dan kami saat ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Jagalah mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, sehatkan lahir dan batinnya, mudahkan urusan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah takdir terbaik untukku ya Allah, takdir terbaik untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kehendak dan kekuasaan-Mu ya Allah, sekali lagi kami mohon kepada-Mu, izinkanlah kami menjadi jalan kebahagiaan untuk orang tua kami. Izinkanlah kami menjadi jalan untuk kedua orang tua kami melaksanakan ibadah yang suci ya Allah. Karuniakan kami rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Berikan kami kesehatan lahir dan batin. Berikanlah keluarga kami kerukunan. Jadikanlah keluarga kami berkumpul bersama-sama nanti di surga ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan-Mu dan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat ya Allah. Jangan pernah Kau cabut nikmatnya beribadah kepada-Mu ya Allah. Namun tambahkanlah rasa nikmat yang beribadah kepada kami melebihi nikmat ibadah kami kepada dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Kau mengabulkan segala doa dan permohonan kami. Terakhir kami mohon kepada-Mu ya Allah, kabulkanlah hajat setiap orang yang berdoa pada saat ini ya Allah. Saudara-saudara, guru-guru kami, anak-anak didik kami, semuanya yang berkumpul di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan hati kita menjadi ridho atas segala takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahi fi sabihah usikum wa nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.